selamat pagi. Bagaimana kabar kamu semua hari ini? Miss Nora harapkan kamu semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah, hari ini kita mau belajar tema 3G yang masih di subtema yang pertama, tapi hari ini kita mau belajar pembelajaran yang kedua ya. Pembelajaran yang kedua halaman 11. Kamu boleh buka buku tematik G kamu halaman 11. Nah, halaman 11 ini kebetulan ini pelajaran olahraga ya. Jadi kita skip aja sampai di halaman 12. Kita akan masuk ke halaman 13. Nah, halaman 13 ini adalah pelajaran PKN ya. Miss Laura akan bacakan buat kita semua yang ayo membacanya. Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ado dan Bima mahir dalam olahraga renang. Mereka telah menguasai teknik mengambang maupun meluncur di dalam kolam renang. Berbeda dengan Arga dan Panji yang masih belum mahir berenang. Karena merasa lebih mampu, Bima mengejek Arga dan Panji. Bima berkata, lebih baik Panji dan Arga bermain di kolam renang untuk bayi saja. Ado tidak senang dengan sikap Bima. Ado menasehati Bima untuk tidak mengejek siapapun yang belum mahir berenang. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan yang ada. Ya, kita nggak boleh mencontoh sikap seperti Bima ini tadi ya. Kenapa? Karena Bima itu karena dia merasa lebih mampu, dia ngejek temennya yang nggak mampu ya, dalam hal berenang ini tadi. Nah, jadi kita harus mencontoh sikap seperti siapa? Seperti Ado ya. Ado nggak senang melihat Bima mengejek temannya, mengejek si Arga dan si Panji. Nah, dia menasihati Bima untuk tidak boleh mengejek, itu nggak baik gitu ya. Nah, kenapa? Karena setiap orang, setiap kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Misalnya Miss Nora kasih contoh, si A dia mahir dalam pelajaran matematika misalnya. Si B mahir atau jago ya dalam pelajaran bahasa Inggris misalnya. Nah, karena si A ini jago matematika sedangkan si B-nya enggak, dia hina atau dia ejek temannya, itu enggak boleh ya. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus menghargai orang, menghargai perbedaan yang ada ya, apapun itu perbedaannya. Mau perbedaan kemampuan, mau perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya ya. Perbedaan apapun harus kita hargai ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan. Oke anak-anak, paham ya yang Miss Laura maksudkan? Oke, maka kita lanjut ke masih di halaman 13 yang bagaimana sikapmu. Kita diminta untuk memberi centang untuk sikap yang terbaik menurut kita ya. Bima mendapat nasihat dari Ado untuk menghargai perbedaan. Sikap yang seharusnya ditunjukkan Bima adalah yang pertama, mengajak Arga dan Panji berlatih berenang bersama. Benar nggak itu? Kira-kira sikapnya benar nggak? Iya, benar ya. Karena Bima itu lebih bisa, lebih ahli ya tentang berenang, maka dia mengajak Arga dan Panji untuk berlatih bersama supaya Bima bisa ngajarin Arga dan Panji untuk berenang ya. Yang kedua, terus mengejek Arga dan Panji, ini sikap yang benar atau tidak? Tidak ya. Ini bukan sikap yang benar. Yang ketiga, meminta maaf kepada Arga dan Panji, benar atau tidak? Benar. Dia minta maaf kepada Arga dan Panji meskipun Bima ini melakukan kesalahan ya, dia sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan, maka dia meminta maaf kepada Arga dan Panji. Lalu yang keempat, tertawa sambil meninggalkan Arga, Panji dan Ado. Ini sikap yang baik tidak? Tidak, itu bukan sikap yang baik ya. Sama aja tertawa sambil meninggalkan Arga, Panji dan Ado itu sama aja dengan mengejek ya.
Mengejek, tertawa sambil meninggalkan itu sama dengan mengejek ya. Berterima kasih kepada Ado yang telah mengingatkannya. Benar apa tidak? Iya, benar ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ada teman kita yang menasehati, mengingatkan, maka kita harus berterima kasih. Lalu yang terakhir, marah kepada Ado karena telah dibuat malu di depan Panji dan Arga. Benar atau tidak? Tidak, ya. Itu salah. Ya, harusnya dia berterima kasih bukan malah marah ya kepada Ado karena sudah menasehati bahwa Bima itu melakukan kesalahan. Oke? Maka kita lanjutkan kembali ke halaman 14. Ini masih pelajaran PKN. Masih seputar tentang perbedaan, ya. Miss Nora bacakan untuk kita semua. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan perbedaan. Penumpang-penumpang bus di terminal memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pengunjung restoran memiliki selera makan yang berbeda-beda. Teman-teman di sekolah memiliki hobi yang berbeda-beda. Di rumah, kita pun seringkali menemui perbedaan. Perbedaan kesukaan dan kebiasaan mungkin saja ada di antara anggota keluarga. Bahkan, dua orang anak kembar pun seringkali berbeda kebiasaan. Perbedaan merupakan sesuatu hal yang biasa. Oleh karena itu, kita harus dapat menyikapi setiap perbedaan dengan sikap yang terpuji. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan. Dengan perbedaan, hidup kita akan semakin lengkap. Bukankah pelangi tampak indah karena berbeda-beda warna? Nah, benar sekali ya. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Entah itu perbedaan warna kulit kah, perbedaan rambut ya. Ada rambutnya yang lurus, ada yang keriting kayak Miss Nora ya kan. Ada yang rambutnya panjang, ada yang pendek, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Ya, ada yang tinggi, ada juga yang pendek kayak Miss Nora. Pendek kecil lagi ya kan. Nah, jadi apapun perbedaan itu harus kita hargai ya. Harus kita syukuri. Karena apa? Karena itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan di rumah kita pun pasti ada yang namanya perbedaan ya. Setiap anak memiliki perbedaannya masing-masing. Ada yang suka misalnya makan nasi goreng, ada yang misalnya suka makan ketoprak ya, ada yang misalnya suka berenang, tapi ada juga yang hobinya misalnya sukanya menggambar, melukis, atau ada yang suka misalnya suka menyanyi ya. Jadi banyak perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghargai perbedaan yang ada. Ya, seperti pelangi, ya. Justru dengan adanya perbedaan seperti yang ada di pelangi, ada bermacam-macam warna, ya. Jadi kelihatan indah, ya. Kalau kita menyikapi perbedaan dengan baik, maka semuanya akan baik jalannya, ya. Semuanya akan indah. Kalau kita bisa menghargai perbedaan yang ada. Oke? Nah, kamu coba tanyakan, coba kita kerjakan halaman 14. Ini bukan PR tapi ini PS, ya. Coba kamu tanyakan atau kamu wawancarai. Ya, nggak usah sampai 8 mungkin terlalu banyak temennya ya. Tapi kalau mau 8-8-nya diisi boleh. Nah, coba kamu tanyakan minimal 5 orang teman kamu, ya. Mau teman di rumah, mau teman di kelas, mau teman satu sekolah boleh. Apa makanan yang mereka sukai? Nah, misalnya makanan yang mereka suka itu ada lebih dari satu, misalnya ada 2 atau 3 itu boleh. Kamu boleh tulis misalnya, misalnya
Ana bertanya kepada Atalia misalnya, ya, Atalia makanan kesukaannya apa? Nah, boleh dituliskan, misalnya, aku sukanya makanan nasi goreng, bakso atau apa gitu. Boleh lebih dari satu, ya. Nah, ini kamu kerjakan minimal 5 orang saja. Nggak usah, kalau 8 boleh. Kalau 3 nih, kalau 3, kalau bisa lebih 5 ya, minimal 5. Maksimalnya 8-8-nya. Oke? Ini PS bukan PR. Nah, baiklah, pelajaran kita yang terakhir untuk untuk jam ini ya. Kita lihat pengolahan tanaman lidah buaya. Nah, kita bisa perhatikan buku kita masing-masing. Ya, kita lihat. Miss Nora akan bacakan untuk kita semua. Pengolahan tanaman lidah buaya. Kita tentu telah mengenal tanaman lidah buaya. Sejak dulu, tanaman ini digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Di Indonesia, tanaman ini banyak dibudidayakan. Salah satunya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di kota Pontianak terdapat tempat penelitian yang bernama Aloe Vera Center. Di tempat ini, tanaman lidah buaya diteliti, diolah, dan dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk makanan. Ternyata, selain dimanfaatkan untuk kosmetik dan obat, tanaman ini juga dapat diolah menjadi makanan dan minuman. Makanan seperti dodol, manisan, jeli, permen, coklat, dan kerupuk dapat dibuat dari tanaman lidah buaya. Minuman seperti teh dan sari lidah buaya juga dapat dibuat dari lidah buaya. Makanan atau minuman itu dibuat dengan berbagai teknik produksi pangan. Bagian awal proses produksi adalah perebusan lidah buaya untuk menghilangkan lendirnya. Selanjutnya, proses produksi menjadi bermacam-macam sesuai kebutuhan. Misalnya, pada pembuatan jeli, lidah buaya dihancurkan, diberi gula, dan dijemur. Setelah proses produksi selesai, tahap selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan harus dilakukan sebaik mungkin agar udara tidak masuk sehingga makanan atau minuman menjadi tahan lama. Bentuk kemasan juga harus menarik agar konsumen menyukainya. Nah, ini tentang lidah buaya. Mungkin di antara kamu di rumah pasti mungkin ada yang tanam lidah buaya, ya. Nah, lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya. Ya, dari zaman nenek moyang kita itu tanaman lidah buaya bisa digunakan untuk menyuburkan rambut, ya, menyembuhkan luka, dan untuk perawatan kulit. Nah, lidah buaya ini banyak dibudidayakan di kota Pontianak, Kalimantan Barat, ya, salah satunya. Nah, itu zaman dulu nenek moyang kita, orang-orang dulu, ya, orang-orang tua kita yang dulu itu hanya tahu kegunaan lidah buaya itu untuk kulit, ya, untuk perawatan kulit, untuk rambut, dan untuk menyembuhkan luka. Tapi sekarang dengan adanya produksi pangan, teknik produksi pangan, lidah buaya itu bisa dijadikan berbagai jenis makanan ataupun minuman. Ya, seperti tadi sudah kita baca, bisa dibuat jadi dodol, jadi jeli, jadi manisan, jadi permen, jadi coklat, bahkan jadi kerupuk, ya. Nah, lalu bisa juga dibuat jadi minuman seperti teh dan sari lidah buaya, ya. Nah, itu karena adanya teknik produksi pangan, maka lidah buaya bisa dimanfaatkan atau bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman.
bukan hanya sebagai penyubur rambut, penyembuh luka dan untuk perawatan kulit saja. Ya. Oke. Nah, kita lihat terakhir ini halaman 15 yang ayo jawab ya untuk jam pertamanya. Kita lihat halaman 15 yang ayo jawab. Kamu coba keluarkan buku PS-nya ya. Coba dikeluarkan buku PS-nya. Kita akan jawab ini sama-sama. Oke, kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa manfaat tanaman lidah buaya untuk keperluan kosmetik? Keperluan kosmetik maksudnya yang untuk perawatan kulit ya. Coba kamu tuliskan ya di buku kamu. Untuk rambut, coba ya, untuk rambut tanaman lidah buaya ya. Untuk rambut tanaman lidah buaya bermanfaat untuk penyubur rambut. Itu untuk rambut. Ya, untuk rambut tanaman lidah buaya bermanfaat untuk penyubur rambut. Lalu yang kedua, untuk kulit ya, untuk kulit tanaman lidah buaya bermanfaat agar kulit kelihatan putih. Ya, agar kulit kelihatan putih. Miss Nora ulang ya. Untuk kulit tanaman lidah buaya bermanfaat agar kulit kelihatan lebih putih ya, lebih bersih, lebih putih. Karena tanaman lidah buaya itu bagus untuk kulit ya, mengkenyalkan, melembutkan. Nah, melembutkan kulit juga bisa dia. Oke. Nomor 2, di manakah tempat penelitian dan pengembangan tanaman lidah buaya berada? Nah, tadi ada di paragraf yang kedua. Jawabannya adalah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Nomor 3, sebutkan makanan dan minuman yang dapat dibuat dari tanaman lidah buaya. Nah, kita kerjain satu-satu dulu. Kalau untuk makanannya bisa dibuat menjadi dodol, jelly, manisan, permen, coklat, dan kerupuk. Ada di paragraf kedua tadi, ya. Untuk makanan bisa dibuat menjadi dodol, jelly, manisan, permen, dan kerupuk. Ada 5. Ya, itu untuk makanannya dulu. Lalu untuk minumannya bisa dijadikan teh dan sari lidah buaya. Untuk minuman bisa dijadikan teh dan sari lidah buaya. Oke, sudah anak-anak Miss Nora? Nah, yang terakhir pertanyaan nomor 5. Mengapa proses pengemasan produk olahan tanaman lidah buaya sangat penting? Jawabannya adalah agar tidak masuk udara. Agar tidak masuk udara sehingga makanan dan minuman menjadi tahan lama. Miss Nora ulang ya jawabannya. Agar tidak masuk udara sehingga makanan dan minuman menjadi tahan lama. Udah? Oke, kalau sudah, untuk pelajaran yang kedua ini, untuk sesi yang pertama sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus berkati. Dadah.